Baik, selamat pagi buat teman-teman semua. Hari ini tanggal 28 Oktober 2020, hari Rabu. Saya akan mencoba membuat damilut. Damilutnya itu ini dia kapasitasnya itu 250 watt ya. Ini dia. Kita lihat, nah ini dia nih. 250 watt. Ini saya beli second di online, ada dua. Apakah dia bisa 500 watt? Saya juga belum tahu. Kita juga akan mencoba apakah betul bisa 205 watt nanti setelah selesai. Jadi ini saya beli dua. Ini dia RF Flame atau Damilut ya. Ini dia dua. Ini harganya juga saya beli di online, tidak mahal. Satunya ini adalah 18.000, 50 ohm, 250 watt. Saya beli dua, 36.000 plus ongkos kirim tergantung daerah masing-masing. Lalu saya akan mencoba apakah menggunakan PL ya atau menggunakan N-mail sebagai colokan nanti ke radio. Saya belum tahu, belum saya putuskan, tapi saya akan pertimbangkan apakah pakai ini atau pakai yang N-mail atau PL. Ya, yang ini harganya saya beli satu itu yang PL itu 15.000. Kalau nggak salah 15.000, yang N agak mahal, ini sekitar 25.000. Lalu ini heatsink sebagai pendinginnya, ini juga saya beli di second juga, seharga 30.000 ini. Ini kalau kita ukur panjangnya itu adalah 17 cm. 17 cm panjang. Lebarnya adalah 8 cm. Tingginya heatsinknya ini, kalau kita lihat di sini heatsinknya, nah ini tingginya heatsink kalau kita ukur 7 cm. Inilah yang nanti sebagai bahan untuk pendingin air flame-nya ini. Ini ya, dua buah ini. Lalu dibantu untuk mengecek ohmnya bagus atau tidak, kita menggunakan seperti biasa Nano VNE ya. Ini untuk mengecek apakah nanti bisa dipakai di HF, VHF atau di UHF. Lalu kemudian dibantu oleh coax, nanti akan menjadi jumper dari airplane-nya ini ke radio. Jadi nanti kita akan taruh seperti ini ya. Kalau saya kasih ganjel ya, nah, seperti ini. Jadi nanti posisinya seperti ini, kita akan taruh seperti ini ya. Ini kutub positif, ini positifnya, ini kita solder ya. Ini dia kutubnya, solder. Ini kira-kira seperti ini. Lalu ini kita positifnya, ini kita taruh ini positif ini dari coax. Ini menggunakan coax RG58, nanti mungkin akan dicari RG8 supaya lebih bagus lagi.
Ini positifnya kita solder ke sini, ini negatifnya kita akan masukkan ke ini. Ini dia baut ini, nanti kita ikat dengan jepit kita dengan skun. Kita taruh skun di sini, nanti ini skunnya kita taruh di sini. Ini seperti kebesaran, nanti kita akan coba cari yang lebih kecil. Skun di sini, nanti negatifnya kita taruh di sini. Ini kita solder ke skun, masuk, nanti skunnya taruh di lubang bodi negatif sekalian buat pendingin. Nanti kita baut masuk di sini ya, supaya bagus. Kita kasih ring. Ini kita kasih ring. Nih ya, itu dia. Ini nanti kita baut ke sini, ke negatif. Ini negatif, yang positif ke tengah ya, itu dia. Nanti kalau kita pakai PL, ini PL nanti kita solder ke sini, kita masukkan. Ini dia, nanti seperti ini dia. Nah, kira-kira seperti inilah kalau dipasang. Sudah terpasang seperti ini ya. Ini dia garis besarnya. Kalau saya sudah punya contoh, tapi ini juga ternyata kurang bagus, hanya bisa di HF aja. Ini dia, ini yang dummy load yang model lama yang sudah dibikin. Ini dia, tapi ini ternyata secara teoritis kurang bagus karena dia berjarak-jarak. Harusnya tidak boleh berjarak-jarak, ini harusnya rapet. Dan ini pun tidak boleh berongga-rongga. Ini pun juga harusnya padat, karena berongga-rongga ini ada gangguan juga ya. Nah, kira-kira seperti ini nanti dipanjang ini. Jadi kalau kita lihat di positifnya ini, kita masukkan ke positif yang ini. Nah, kira-kira seperti ini positifnya ini dia positif. Nah, negatifnya kita nanti solder ke body ini, ke body sini. Itu jangan lupa juga nanti di belakang ini ya, di belakang RF link ini ya, di sini supaya dia bagus ke body. Di sini kita pasangkan, ini dia, kita pasangkan ini high thermal conductivity low blade stable. Ini kita nanti pasang ini seperti yang biasa dipasang kalau kita mau pasang prosesor di komputer ya. Kita lihat dalam ini dia putih, ini dia putih ya, di dalamnya putih. Nanti ini kita kayak pasta ini kita taruh di belakangnya RF link supaya dia bisa nempel di bodinya rata gitu. Jadi kalau ada bergerigi di belakangnya, kita kasih pastanya ini. Nanti kita juga tambah sini, kita tempel di sini supaya panasnya pun bisa diserap oleh heatsinknya ini sehingga tahan lama. Itu saja yang kira-kira akan kita rakit RF link ini. Mudah-mudahan bisa berhasil. Kita akan kerjakan untuk membuat ini menempel di sini. Kita beralih ke depan sekarang. Sekarang kita untuk memasang air flame-nya ini, kita harus memasang pasta, thermal pasta ini dia thermal pasta
ke body dari airflow sini ya. Ini dia, kita sudah, ini warna putih, kita sudah balur supaya rata, supaya panas dari flame-nya ini bisa menyerap di body ini. Ini juga bisa kita tambahkan saja di sini. Lalu kita siapkan untuk memasang. Ini yang sebelah kanan sudah terpasang ya, ini sebelah kirinya nanti kita sambung di positifnya ini dengan positifnya coax seperti ini. Nanti negatifnya kita sambung ke body, ke kanan dan kiri. Ntar kita kuatkan dulu untuk bodinya ini. Baik, setelah melakukan penyolderan di heatsink ini, ternyata untuk menggunakan dua buah RF link ini ya, 1 dan 2 ini ternyata tidak bisa dipergunakan kalau dua di paralel. SWR dan impedansinya nggak bisa ketemu. SWR-nya lebih dari 4, sementara impedansinya tidak bisa mendekati 50 ohm. Akhirnya dilepas, salah satu dipakai, yang satunya lagi dilepas. Ini dilepas, yang ini yang kita pakai. Tapi sebelumnya saya sudah bersihkan dulu sebelumnya ini dari warna hitam dari heatsinknya supaya kena ke body ya. Dengan dilepas ini jadi kita hanya menggunakan satu RF saja. Kita lihat hasilnya. Ini dia nano VNE nya, kita nyalakan ya. Ini terlihat di frekuensi 135 sampai 500 MHz. Ini ya, kita lihat tidak bisa juga bagus ya di frekuensi 135-nya ini. Impedansinya sekitar 86, SWR-nya 175. Kita geser, ini 239, impedansinya masih 46. Kita geser terus ke frekuensi 306, 394, 400, SWR 219, impedansinya 29, sementara lockmax nya jelek sekali ya, minus. Ini lockmax, tapi lockmax yang nggak usah lihat ya, ini kan bukan antena. Jadi SWR dan impedansinya. Sementara di frekuensi paling kanan untuk di 500 itu SWR 1,3, sementara impedansinya 38, sekian. Jadi untuk UHF masih belum bagus ya, penggunaan ini kurang bagus. Ternyata tidak cocok untuk di UHF. Coba bagaimana kalau kita lihat di VHF dan UHF kurang cocok. Sekarang kita lihat di HF. Bagaimana kalau di AHF? Kita lihat di sini. Ya. Untuk di HF dari 100 kHz hingga 50 MHz ya. Terlihat di sini sepertinya menjanjikan masih bisa dipergunakan. Dengan di 50 MHz ini impedansinya 55,2 ohm, SWR nya 1,24. kita geser menurun ke frekuensi
30 kita lihat. Ya, di 30 ini impedansinya sudah agak menurun lagi di 52,3 ohm, sementara SVR 1.1,3. bisa dipakai nih untuk HF. Untuk HF sepertinya bisa dipergunakan ya. Ini kita coba lagi untuk frekuensi CB ya, di 27. Wah, susah juga nih. Ya, seperti di 27 juga bisa untuk CB ya, untuk menggunakan kalau kita mau punya booster ya, bisa dipergunakan juga ini karena impedansnya 52, berapa nih, kecil sekali nggak kelihatan. 52, 52 ohm, sementara SWR-nya 1.1,2. Ini di frekuensi 27.46 MHz. Kita turun ya, pasti kalau ke bawah lagi pasti makin bagus ya. Di frekuensi 15 ini sudah 51 ohm, 0.2, sementara SWR 1,06 di 15 MHz. Lalu kita coba di 11, 1,05, 51,1 ohm, bagus ya. Lalu di 10 MHz susah, tepat sekali di 10 ya. Di 9,5 ini sudah turun lagi, SWR 1,04, sementara impedansnya 51 ohm. Kita geser lagi menuju ke 7 MHz. Gimana di 7? Ya, di 7 MHz ini 1.03 SWR-nya, sementara impedansnya 50,9. Ya, sudah bisa dipakai nih. Hanya menggunakan satu saja RF link-nya ini untuk dibikin dummy load. Di 7 MHz ini bagus ya, impedansinya sudah 50,9 ohm ya, 50, SWR 1,03. Lalu kita coba lagi di 3 MHz atau di 80 meter ya, pasti lebih bagus lah karena makin menurun ya log mag-nya ini ya. Di 3,5 1,02 SWR, sementara impedansnya 50,3, 50,9, masih 50,9 ohm. Ini di 3 MHz, di 3,5.9 MHz. Kalau paling bawah ini adalah di 100 kHz, itu adalah 1.01, impedansnya 50,8. Sorry, nggak jelas ini, kurang begitu jelas. 50,8 ya. Jadi memang kesimpulannya RF link ini saya kurang tahu ya, tapi hasil eksperimen yang saya lakukan ini memang hanya cocoknya di HF saja. Untuk VHF dan UHF sepertinya kurang cocok menurut yang saya buat, tapi kurang tahu ya, apabila mungkin ada yang lain membuatnya lebih bagus lagi, mungkin juga bisa digunakan di VHF atau di UHF, itu hebat. Begitu hasil eksperimen yang saya sudah lakukan untuk menggunakan RF flank ini, kapasitas 250 watt, 50 ohm. Demikian yang saya bisa sampaikan untuk eksperimen membuat dummy load. Mudah-mudahan ini bisa menjadi
inspirasi buat teman-teman semua. Mungkin ingin juga membuat hanya untuk HF saja, modalnya juga cukup murah ya. Karena ini cuma satu, berarti mungkin kalau kembali lagi kalau ingin membeli ya cukup satu saja. Ini RF Flame ini dibeli second di online ini 18.000. Sementara heatsinknya ini dibeli tidak di online tapi di offline ini harganya 30.000. Ya, cukup tebal ini ya. Ya, cukup tebal. 30.000, 18.000. Ini apa konektornya 10.000. Sudah, itu saja. 10.000, 30.000, 40.000, tambah 18.000, 58.000. Ya, 50 dengan 58.000 ditambah skun, baut 4. Ya, tinggal baut 2 aja. Ya, terus sisa-sisa konektor bisa dipakai itu. Ya, dianggap aja 5.000 lah untuk koax dan baut dan skun. Jadi 48 tambah 5.000 dengan 53.000 Anda bisa mempunyai satu dummy load dengan kapasitas 250 watt 50 ohm. Sepertinya masih masuk akal ya untuk membuat. Jadi kalau misalnya ingin mencoba-coba khusus radio all band, uang kapasitasnya maksimum mungkin 200 watt, sudah bisa ini dipakai untuk mengecun-mecun power all band. Pas sekali gitu. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di eksperimen yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.